Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya di hari ini berjumpa kembali bersama saya Imron Parsaoran dalam program Dialog Halo Lampung. Dan tentunya di episode kali ini kita sangat spesial sekali bahwa kita langsung berkunjung ke kota Metro dan berbincang-bincang bersama dengan orang-orang hebat yang ada di kota Metro untuk membangun atau juga untuk membahas pembangunan kota Metro. Nah, jadi pemirsa bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ini, tentunya Anda dapat menyaksikan melalui siaran tunda ataupun juga melalui live streaming kami di www.radartv.co.id ataupun juga melalui kanal YouTube Radar Lampung TV. Jadi dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube Radar Lampung TV. Baik, di hari ini kita sangat spesial sekali karena sudah kedatangan, yakni ada Bapak Efril Hadi MKes selaku anggota DPRD Kota Metro dari fraksi Partai Nasdem yang akan membahas tema sangat menarik, yakni tentang ekonomi dan pariwisata Kota Metro. Langsung saja kita perkenalkan dan kita sapa. Ini dia. Assalamualaikum, selamat sore Pak Efril Hadi MKes. Apa kabar Pak? Selamat sore Mas Imron. Wah, gimana Assalamualaikum. kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Baik. tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat dong. Karena saya sangat senang sekali ketika memang berjumpa dengan orang-orang hebat seperti Pak Efril, karena nih energi positifnya ini bisa tertular nih Pak. Semoga rezekinya juga bisa menular ke saya. Amin, ya, Pak. amin. Baik, tentunya sudah siap untuk membahas tema kita pada sore hari ini ya Pak ya. Baik, pemirsa, tentunya pembangunan ekonomi dan pariwisata yang ada di Kota Metro ini adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan perhitungan adanya pertambahan penduduk dan juga tentunya disertai dengan perubahan fundamental dalam infrastruktur ataupun juga struktur ekonomi suatu daerah dan tentunya pemerataan dalam pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Nah, tentunya dengan memiliki visi pendidikan yang unggul dengan berbasis wisata keluarga, dan tentunya ini kita akan bahas bagaimana hal tersebut bisa diwujudkan dan tentunya dapat dilakukan di tahun 2025 ini. Tentunya kita sudah bersama dengan Pak Efril untuk membahas ini, karena kalau misalnya kita berkunjung ke kota Metro ini memang identik atau memiliki ikon yang namanya kota pendidikan. Ini menjadi rujukan, bisa menjadi contoh kota lain, kabupaten lain untuk dari segi pendidikannya. Nah, tapi dalam hal ini ada yang lebih menarik bahwa kota Metro ini akan adanya wisata keluarga. Namun seperti apa balutan ataupun juga seperti apa program yang tentunya tidak hanya dari segi pendidikan tapi juga ada wisata keluarganya. Baik, Pak Efril nih Pak, sejauh ini kan tentunya visi misi kota Metro ini kan adalah kota pendidikan. Nah, saat ini juga akan terselipnya di tahun 2025 ini akan menjadi wisata keluarga. Kira-kira dari pandangan Bapak sendiri dari anggota DPRD Metro, khususnya dari fraksi Partai Nasdem terkait adanya wisata keluarga ini untuk mewujudkan kota Metro menjadi smart city. Kira-kira apa yang harus dibenahi dalam pembangunan untuk mewujudkan konsep kota ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Imron sudah diberikan kesempatan untuk berdialog, terutama Radar TV. Jadi, seperti apa yang disampaikan Mas Imron, ya Kota Metro salah satunya visinya adalah kota pendidikan. Betul. Tapi beberapa tahun terakhir ini memang ada pergeseran ke wisata. Gitu. Jadi saya pikir antara pendidikan dengan wisata ya memang tidak terlalu jauh bidangnya, gitu kan. Jadi ya kita harus memperhatikan dua-duanya antara pendidikan dan wisata. Nah, terkait dengan kota Metro, apalagi kalau kita akan mencapai dengan smart city gitu kan, ya tentunya kita harus berjuang secara bersama-sama, banyak hal yang harus diperhatikan. Ya salah satunya tadi masalah infrastruktur dan lain-lain. Dan kalau kita bicara smart city, ya kota cerdas gitu kan, ya tentunya kita harus memperhatikan ya digital atau IT yang harus kita perhatikan. Karena ya salah satu sarana atau infrastruktur yang harus kita siapkan ya di sisi itu harus kita betul-betul mumpuni gitu kan, supaya apa yang kita harapkan kota Metro menjadi kota smart city betul-betul tercapai dengan baik gitu kan. Nah, kita selaku anggota DPRD Kota Metro tentunya selalu mensupport sesuai dengan kewenangan yang melekat di kita gitu kan. Salah satunya budgeting, ya pengawasan dan legislasi. Nah, terkait dengan hal itu tentunya kita akan merencanakan dengan pemerintah Kota Metro itu terkait dengan budgeting. Nah, kita akan menyusun sama-sama mau dibawa kemana.
visi Metro terkait dengan kota wisata. Gitu. Ya, jadi menurut saya ya kalau kita bergeser ke kota wisata dan smart city, ya kami selaku anggota DPRD menyambut baik hal itu. Tinggal nanti kita susun secara bersama-sama implementasi dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Oke, karena memang ketika memang program wisata keluarga ini memang dijalankan dan sukses, tentunya ini memiliki dampak yang sangat positif ya Pak ya. Bisa meningkatkan pendapatan daerah, bisa juga meningkatkan adanya peningkatan pengunjung wisata ke kota metro, sehingga juga bisa meningkatkan penghasilan UMKM yang ada di kota metro seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan yang ada di kota metro Pak, kita berbicara soal wisata ataupun juga tempat pariwisata yang ada di kota metro. Ini kan masih banyak yang belum tahu ya Pak ya, masyarakat yang ada di Lampung terkait apa sih kira-kira wisata yang bisa diangkat di kota metro ini, bahkan nantinya insya Allah ke depan siapa tahu bisa menjadi 7 destinasi wisata di Indonesia Pak. Mungkin ke depannya karena kita bisa berandai-andai, tapi kalau misal kita bisa berjuang, bisa juga bekerja dengan secara maksimal, mungkin itu akan bisa terrealisasikan. Nah, kira-kira wisata yang memang bisa nanti bisa ditonjolkan, bisa dipromosikan untuk adanya peningkatan kedatangan para wisata yang ada di kota metro, kira-kira wisata apa yang mungkin bisa tertarik, menarik yang ada di kota metro, Pak? Ya, baik Mas Imron. Tentunya kita sebelum mengidentifikasi kira-kira wisata apa yang bisa kita tonjolkan sehingga menjadi ikon kota metro, ya kita juga harus mengidentifikasi. Ya, kalau kita lihat dari sisi strategis, geografis, kota metro ini sangat luar biasa. Betul. Karena kota metro ini adalah kota penghubung berbagai macam kabupaten dan kota, gitu kan, dan kita berbatasan dengan banyak kabupaten dan kota. Dan secara akses atau jangkauan, saya kira kita tidak ada masalah. Dengan bandara kita sangat dekat, dengan exit tol-nya juga kita sangat dekat, gitu, sangat strategi. Jadi ya kita sebetulnya sudah mempunyai poin di sisi itu. Nah, tinggal kita menggali kira-kira tempat wisata apa yang kira-kira bisa menjadi ikon atau menjadi daya tarik para wisatawan untuk masuk ke metro. Nah, seperti yang sekarang, saya pikir sudah banyak tempat wisata karena ya kota metro ini kalau kita mengidentifikasinya hanya kota wisata buatan, karena kita tidak punya pantai, tidak punya gunung, gitu kan. Jadi ya kita harus membangun kreasi, kira-kira wisata buatan apa yang harus kita buat, gitu kan. Nah, sekarang yang sudah jadi daya tarik masyarakat luar, saya lihat salah satunya mungkin pemberdayaan masyarakat. Karena kita ada wisata payungi pasar, gitu kan. Ya tentunya ini sudah menasional dan sudah menjadi sorotan juga dari berbagai media, gitu kan. Nah, terus yang lainnya kita bisa melihat ya wisata-wisata yang berbentuk buatan, seperti taman wisata, termasuk tempat kita sekarang, salah satu taman wisata, gitu kan. Nah, itu juga sudah menjadi ikon kota metro. Di samping ada beberapa titik lokasi wisata yang dikembangkan atau dibangun oleh pemerintah daerah. Contohnya Taman Merdeka, itu juga menjadi salah satu pusat layanan masyarakat di bidang olahraga, kan orang bisa setiap pagi dan sore olahraga di sana, gitu kan. Terus juga pada saat hari-hari libur, masyarakat dari luar kota metro juga banyak yang berkunjung ke taman. Ya, jadi saya pikir kota metro itu banyak yang bisa kita gali. Tinggal nanti kira-kira kita mengidentifikasinya apa kira-kira kemauan masyarakat sekarang, gitu kan. Di samping kita memerlukan infrastruktur yang lain tentunya untuk menjangkau supaya wisata kita itu bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Nah, sebenarnya memang kalau kita berbicara soal wisata, memang setiap kota, setiap kabupaten pasti memiliki ciri khas yang berbeda-beda ya Pak ya. Seperti tadi ada wisata payung ya Pak ya, dan juga tadi seperti di tempat kita ini ada di TMI ya Pak ya, Taman Metro Indonesia Indah gitu. Nah, pasti yang paling sulit untuk menjalankan sebuah wisata ini adalah lebih dari keperawatannya atau maintenance-nya, sehingga masyarakat ini juga bisa merasakan hal yang tidak nanggung nih, wah ini tempatnya udah bagus tapi ternyata perawatannya juga kurang. Nah, bagaimana kerjasama atau juga bagaimana pendapat dari Pak Aifril sendiri terkait tempat wisata ini benar-benar harus dijaga dengan adanya kerjasama dengan pemerintah setempat supaya tempat ini juga memiliki branding yang baik untuk masyarakat sekitar ataupun juga untuk
wisatawan luar kota metro yang tentunya kalau wisata ini kan kita harus mengamalkan 7 sabta pesona ya Pak Betul. ya, supaya orang yang sudah berkunjung ke kota metro ini juga akan balik lagi ke kota metro, akan menceritakan hal yang menarik dan positif ke teman-temannya agar bisa mengunjungi kembali ke kota metro. Nah, kira-kira seperti apa dari pandangan Pak Efril terkait maintenance ini untuk perawatannya supaya ini loh ternyata di kota metro memang ada tempat wisata yang bagus dengan fasilitas yang begitu luar biasa dan bisa dipertahankan untuk memfasilitasi semua wisatawan yang ingin berkunjung ke kota metro khususnya. Iya, jadi ya kalau kita berbicara wisata, terutama yang ada di kota metro sekarang, ya ada wisata yang dikelola oleh pihak swasta dan ada wisata yang dikelola oleh pemerintah kota. Ya tentunya semua wisata yang ada di kota metro ini kita harus menjalin sebuah kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta. Nah, terkait dengan maintenance atau kita bisa mempertahankan wisata itu dengan keberlanjutan dan lain-lain, ya tentunya punya treatment masing-masing saya pikir. Jadi kalau seandainya itu memang dikelola oleh pemerintah, ya tentunya pemerintah harus mengeluarkan ya budget tersendiri untuk memaintenance itu, baik itu dari sisi fisik maupun dari sisi promosi. Gitu. Karena kita tahu Mas Imron kalau seandainya wisata juga kalau kita tidak dukung dengan promosi yang baik, ya itu juga akan tenggelam. Gitu kan. Jadi ya kita tidak melihat dari sisi maintenance secara fisik saja, tetapi dari promosi dan lain-lain. Apalagi sekarang kan kita eranya era IT ya, era medsos gitu kan, itu sangat luar biasa gitu kan. Jadi ya kalau memang itu dikelola oleh pemerintah daerah, ya pemerintah daerah harus concern terhadap maintenance itu, baik itu secara fisik maupun secara promosi-promosi. Misalnya seperti pemerintah daerah itu mengadakan event-event tertentu, ya supaya orang menjadi ada minat masuk ke metro, ya bagian dari promosi juga, ya supaya orang lain nanti bisa balik ke metro. Mungkin ada semacam event rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah kalau terkait dengan swasta, ya tentunya swasta mempunyai manajemen sendiri, sistem sendiri untuk memaintenance gitu kan, tempat wisata yang ada ya atau yang dikelola sama pihak swasta gitu kan. Ya tentunya memang wisata itu memang harus kita betul-betul perhatikan keberlanjutannya. Karena kalau seandainya wisatawan datang ke tempat wisata itu ada sesuatu yang kurang pas menurut yang bersangkutan, kemungkinan untuk berkelanjutan itu mungkin tidak, minim. Bahkan menceritakan dengan teman lainnya untuk tidak berkunjung ke metro. Gitu. Jadi ya memang kita harus betul-betul ekstra, gitu kan, memperhatikan seperti yang tempat kita sekarang. Saya lihat ini umurnya sudah hampir lebih 5 tahun, tapi kalau saya lihat ya fasilitas-fasilitas yang ada terawat dengan baik. Mungkin itu salah satu untuk mempertahankan ya tempat wisatanya eksis gitu kan sekarang. Gitu. Jadi ya mungkin langkah-langkahnya seperti itu. Ya memang sangat perlu, di samping kita harus maintenance secara fisik, secara SDM, dan juga kita harus maintenance dari sisi promosi. Gitu. Betul, dan juga tentunya ketika memang sudah adanya perawatan yang sangat maksimal, fasilitas mendukung dengan promosi yang begitu luar biasa, tapi juga untuk masyarakat ataupun juga warga yang ada di kota metro juga berkunjungnya liburannya ya di kota metro ya Pak ya. Betul. Jangan sampai ini jadi bertukar, bahkan malah jadi minus nih Pak. Kota metro malah keluar ke metro yang wisatawan yang seharusnya ke kota metro malah tidak ada seperti itu. Bahkan harapannya seperti itu. Tetap masyarakat atau juga generasi muda lah yang mungkin juga nanti ke depannya kalau liburan ya nggak perlu jauh-jauh, bahwa kota metro juga ada kok tempat hiburan, tempat liburan yang menarik, wisata alam ataupun itu juga wisata buatan yang nanti ke depannya lebih menarik untuk ke depannya. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi Pak terkait ekonomi dan pariwisata yang ada di kota metro. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung akan segera kembali.